Oke, selamat siang. Nama saya Rio Palandeng dan saya akan membawakan materi yang saya buat dengan judul Teks dalam Multimedia. Teks adalah media yang lebih dulu digunakan di dalam menyampaikan informasi. Namun dalam penggunaannya dalam komputer, teks adalah media yang paling awal dan juga paling sederhana. Di awal-awal perkembangan teknologi komputer, teks adalah media yang dominan digunakan. Begitu pula dengan perkembangan internet, di mana teks merupakan satu-satunya media. Namun sekarang teks bukan lagi media yang dominan, karena perkembangan teknologi komputer telah demikian maju. Pengertian teks. Teks adalah jenis data paling dasar serta menggunakan ruang penyimpanan paling sedikit dibandingkan dengan elemen-elemen multimedia lain. Teks merupakan cara biasa digunakan untuk menyampaikan informasi. Teks biasanya digabungkan dengan gambar, audio, dan video. Teks merupakan komponen kunci untuk setiap aplikasi. Teks dalam bentuk apapun, tertulis atau lisan, merupakan salah satu sistem komunikasi yang penting. Teks dalam bentuk kata-kata digunakan untuk menyampaikan suatu ide. Ide buah pikiran dari fakta yang berkaitan dengan aspek apapun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak mengherankan jika produk multimedia itu bergantung pada teks dalam pengguna di dalam suatu aplikasi dan untuk menyebarkan informasi melalui aplikasi-aplikasi yang telah didesain. Dalam aplikasi multimedia, penggunaan teks yang terlalu banyak tidak begitu disarankan, karena teks tidak dapat menjelaskan informasi dengan menarik. Hal ini bukan berarti teks tidak diperlukan langsung, tetapi hanya perlu digunakan pada bagian-bagian yang penting saja. Teks merupakan salah satu media penting yang diperlukan dalam sebuah multimedia, karena informasi disampaikan dan disebarkan dengan mudah dan bermakna. Teks mempunyai peranan membentuk suatu perkataan untuk tujuan berkomunikasi, menyampaikan ide dan fakta dalam tujuan apapun. Elemen dan ciri-ciri teks. Elemen teks dikategorikan pada yang pertama, abjad atau huruf yang terdiri dari karakter alfabet A sampai Z, termasuk huruf kecil dan huruf besar bergantung pada bahasa yang digunakan. Nomor terdiri dari 0 sampai 9. Yang ketiga, huruf-huruf khusus seperti tanda baca, titik, koma, dan tanda seru. Tanda-tanda lain seperti tambah sama dengan dan tanda dolar dan karakter huruf tidak bercetak. Teks bisa diuraikan berdasarkan ciri-ciri berikut ini. Ascender merupakan huruf-huruf yang mempunyai upstroke seperti huruf H, B, dan D. Descender merupakan huruf-huruf mempunyai downstroke yang terletak di bawah garis dasar seperti huruf P, Q, dan Y. Leading merupakan ruang antara font yang berada di atas font yang berada pada ruang di antara baris, line spacing. Tracking merupakan di antara huruf. Kerning merupakan ruang di antara dua huruf yang biasanya kelihatan seperti berdempetan. Serif merupakan bendera, flag, atau dekorasi pada ujung suatu huruf yang mempunyai stroke. Lanjut. Kelebihan dan kelemahan teks. Ada beberapa kelebihan teks di dalam penggunaannya pada multimedia pembelajaran, yaitu hanya membutuhkan media yang berukuran kecil untuk menyampaikan informasi yang padat. Untuk materi yang rumit dan kompleks seperti rumus-rumus matematika atau penjelasan suatu proses yang panjang, untuk menampilkan teks pada layar komputer relatif lebih sederhana dibandingkan untuk menampilkan elemen media lainnya. Digunakan sebagai media input maupun umpan balik, atau bisa kita bilang itu feedback ya.
Kelemahan teks di dalam penggunaannya pada multimedia pembelajaran yaitu kurang tepat digunakan sebagai media memberikan motivasi. Materi melalui teks yang panjang dan padat pada layar komputer mengakibatkan mata lelah dan gangguan fisik yang lainnya. Struktur teks. Struktur teks terdiri dari struktur linear dan struktur tidak linear. Struktur linear yaitu struktur teks yang tradisional, organisasi berbentuk linear di mana ia mempunyai bagian awal dan akhir. Susunannya terdiri dari beberapa bab, sections. Setiap bab ini mempunyai judul dan mungkin mempunyai subbab. Susunan teks berstruktur ini dalam bentuk hierarki dan bisa digambarkan seperti struktur pohon. Sedangkan struktur tidak linear yaitu struktur teks yang dikenal sebagai hypertext. Susunan teks yang tidak linear mempunyai struktur data graph, terdiri dari not yang merupakan bagian teks yang berukuran kecil dan akan dihubungkan dengan bagian teks yang lain. Melaksanakan operasi mencari dan mencapai ke atas suatu dokumen dengan lebih cepat, yang dinamakan itu hypertext juga ya. Kompresi atau compression text. Kompresi teks diperlukan untuk mengurangi penggunaan ruang storan ketika penyimpanan. Cara yang digunakan untuk kompresi teks adalah Huffman coding dan Lempel zero coding. Kedua cara ini merupakan kompresi lossless dan bisa memanfaatkan teks dalam bahasa Inggris pada setengah atau 2/3 daripada ukuran asal. Kompresi teks data bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu lossless atau cara kompresi yang akan mengekalkan informasi awal. Materi data tidak akan diubah atau dibuang dalam proses kompresi. Contoh media menggunakan cara ini adalah teks lossy, yaitu cara yang akan membuang sedikit informasi dari informasi awal. Kompresi jenis ini dilakukan pada informasi yang mempunyai banyak persamaan. Contoh media yang menggunakan adalah Joint Photography Expert Group. Bentuk teks. Teks dapat disajikan dengan berbagai bentuk, font maupun ukuran. Pembahasan teks dalam multimedia meliputi typeface dan font. Kategori typeface dan font, ukuran teks, efek, dan paduan penggunaan teks dalam aplikasi multimedia. Contoh typeface. Typeface merupakan kumpulan abjad, alfabet, nomor, huruf, atau karakter grafik yang biasanya terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran berbeda-beda. Arial, Times New Roman, dan Helvetica merupakan beberapa contoh typeface yang utama. Font ukuran yang khusus untuk typeface, contohnya 14 point Times New Roman. Kategori atau jenis font. Secara umum font dikategorikan menjadi 3. Yang utama yaitu serif, sans serif, dan dekoratif serif. Font serif merupakan tip-tip dekoratif atau bendera flex pada penghujung suatu. Dengan kata lain, serif merujuk pada garis atau lekungan yang terdapat pada penghujung. Sans serif, kata sans bermakna tanpa, without dalam bahasa Prancis, maka font sans serif bermakna font yang tidak mempunyai serif atau tanpa serif. Dekoratif merupakan font yang mempunyai unsur sastra lama dan agak berbunga-bunga seperti tulisan zaman dulu. Contohnya monotype Cursiva. Ukuran teks. Teks merupakan salah satu elemen komponen multimedia. Teks bisa diukur dalam berbagai cara. Ketinggian, tegak, atau vertikal dalam huruf bisa diukur dalam unit point
suatu atau milimeter. Ukuran suatu teks biasanya diukur dalam bentuk poin. 1 poin sama dengan 0,0138 inci atau 1,1/72 inci. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan teks, dalam menentukan ukuran teks, yaitu judul utama atau heading. Ukurannya bisa 14 sampai 48 poin. Subjudul atau subheading ukurannya separuh dari ukuran judul. Jadi kalau kita membuat judul utama 14 poin, kita membuat subjudul itu 7, separuh dari judul utama ya. Isi materi ukurannya 10 hingga 12 poin. Selain ukuran ada pula efek dari penulisan teks. Contohnya strike through. Strike through itu bergaris atau kata yang ada garis di tengahnya. Double strike through adalah kata yang mempunyai 2 garis. Strike through. Superscript adalah script yang kecil. Subscript adalah subscript yang biasa ya. Untuk ukuran teks itu biasa. Program untuk menghasilkan dan mengubah teks. Program pemroses kata seperti Microsoft Word dan WordPerfect sangat penting di dalam proses pengembangan sebuah aplikasi multimedia yang memerlukan penggunaan teks yang banyak. Sekiranya sebuah aplikasi tersebut tidak memerlukan penggunaan teks yang banyak, maka program pengembangan multimedia seperti Macromedia, Authorware, Toolbook, dan sebagainya bisa digunakan untuk teks yang dikehendaki. Selain itu, program-program grafik seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, dan Photographer bisa juga digunakan untuk membentuk teks berbentuk grafik lebih menarik untuk digunakan sebagai judul, menu, dan sebagainya. Program-program ini bisa menghasilkan teks-teks yang mempunyai berbagai makna khusus dan istimewa, seperti bayang-bayang teks bercahaya, teks 3 dimensi, dan sebagainya. Perangkat lunak pengolah teks yang banyak digunakan adalah Microsoft Word, WordStar for Windows, dan WordPerfect. Di antara ketiganya yang paling populer adalah Microsoft Word. Fitur baru dari Microsoft Word antara lain membuat format lebih mudah digunakan, reviewing toolbar untuk kolaborasi dokumen, menggunakan speech recognition untuk memilih menu, toolbar, dialog box, dan touch pane dengan menggunakan suara, untuk menggunakan handwriting recognition untuk memasukkan teks ke dalam dokumen. Cara merancang teks dan cara teks disimpan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat merancang teks dalam tampilan multimedia, antara lain format teks dirancang untuk mudah dibaca. Format teks dapat dibagi menjadi 2 bentuk, teks bulat dan teks paragraf. Teks bulat, di dalam teks bulat terdapat teks pendek yang berada di awal simbol-simbol tertentu, digunakannya untuk menjelaskan konsep atau menjelaskan suatu maksud. Contoh yang digunakan adalah koma, titik, 1A, dan lain-lain. Teks paragraf merupakan kumpulan teks yang biasanya lebih dari 1 kalimat. Ada 4 bentuk format paragraf, yaitu left align, right align, center, justified. Desain teks adalah hierarki visual. Orang cenderung membaca elemen yang terbesar, kemudian yang terkecil. Gambar 6.13, orang akan membaca teks eBay, kemudian bargain, blowout, dan seterusnya. Susunan teks harus menyempurnakan kemudahan dibaca. Semua faktor dari spasi huruf, kata-kata, dan spasi garis mudah dibaca.
komunikatif, dan ekspresif. Bentuk huruf yaitu pakailah huruf yang asli. Warna akan menyempurnakan pesan dan ekspresi yang tidak menghalangi kemampuan baca. Teks dalam aplikasi multimedia. Penggunaan teks dalam pengembangan suatu aplikasi multimedia perlu memperhatikan cara atau teknik berikut ini. Penggunaan teks yang ringkas tetapi padat. Sebisa mungkin hindarkan penggunaan teks yang terlalu banyak kombinasi teks dengan media lain untuk menyampaikan informasi lebih bermakna. A picture is worth of 1,000 words. Untuk desain sebuah aplikasi multimedia, teks yang digunakan haruslah kurang dari separuh penggunaan layar screen. Penggunaan teks untuk individual dan kelompok dalam aplikasi multimedia. Penggunaan individual atau individual user yaitu aplikasi multimedia yang digunakan oleh pengguna dengan menggunakan komputer. Untuk itu, gunakan extensive text dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan untuk group presentation. Penggunaan kelompok yaitu aplikasi multimedia yang digunakan oleh seorang pengguna dengan menggunakan komputer. Penggunanya meliputi gunakan teks seminimal mungkin. Teks hanya sebagai paduan saja karena yang berbicara adalah presenter, penyaji. Batasi penggunaan teks hanya pada teks bulat atau paragraf pendek. Ukuran font minimal 24 poin. Teks dalam pembelajaran. Multimedia dapat ditampilkan tanpa teks. Akan tetapi kebanyakan multimedia menggunakan teks karena merupakan cara yang tepat dan bermakna untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada pengguna. Pada umumnya, teks digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran. Peserta didik membaca teks untuk mempelajari materi suatu pembelajaran. Oleh karena itu, pastikan bahwa teks yang digunakan dalam memaparkan informasi diperlukan peserta didik. Teks adalah kombinasi huruf yang membentuk satu kata atau kalimat yang menerangkan atau menjelaskan suatu topik. Topik ini dikenal sebagai informasi berteks. Teks mempunyai peranan penting dalam komunikasi dan aplikasi multimedia. Karena tanpa teks, informasi atau materi pembelajaran yang ingin disampaikan mungkin terjadi salah interpretasi. Teks dapat disajikan sebagai berbagai bentuk, model, dan ukuran huruf yang dapat disesuaikan dengan hasil yang diinginkan. Oke, sampai di situ saja materi kita hari ini. Terima kasih dan selamat siang.